Ya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur buat hari yang telah Kau jadikan Tuhan pada saat ini, bersukacita bersama dengan saudara-saudari kami seiman, Bapak Ibu semua yang boleh hadir Tuhan di Zoom pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menerima berkat daripada persekutuan kami, dari firman-Mu, dari hal-hal yang boleh kami kerjakan, biarlah dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan terus masih ngobrolin, melakukan firman Tuhan. Langsung aja. Jadi waktu aku juga ambil bagian dari dengan kata melakukan firman Tuhan ini, apa ya yang menurut aku kayaknya jadi, ya tiap orang pasti mungkin memiliki hal yang berkesan lah dengan, kalau misalnya kita ada kata sesuatu gitu dalam Alkitab gitu ya, entah itu salib kah, entah itu keselamatan, entah itu Roh Kudus, pasti ada satu hal yang membuat diri kita nangkep satu kata lah gitu, atau satu hal yang bisa kita jadiin sebagai arti daripada melakukan firman Tuhan. Kemarin kita bisa lihat melakukan firman Tuhan bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi manusia gitu ya, sebagai hukum yang terutama, dan yang sama juga dengan hukum yang terutama tadi, yaitu mengasihi manusia. Tetapi pada malam hari ini di Komsel kita pada Jumat hari ini ya, aku kemarin lihat gitu, ada satu tokoh yang kayaknya menarik gitu. Karena apa? Ada dua kali dalam ayat Alkitab mengatakan ya tentang melakukan firman Tuhan ini. Ya, pertama kita buka dulu di Kejadian 6 ayat 22 ya. Kejadian 6 ayat 22 mengatakan gini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat ya, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya ya. Itu udah pasti banget. Oh, ternyata kita tahu bahwa orang tokoh dalam Alkitab yang bernama Nuh dikatakan di situ apa? Tepat gitu ya, melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu waktu sebelum selagi dia membuat bahtera itu ya. Lalu yang kedua kita bisa lihat lagi kelanjutannya di Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, ini setelah bahteranya jadi gitu ya. Itu bahtera kan ya, aku nggak tahu, mungkin teman-teman bisa correction, tapi sepembacaanku itu pintunya ditutup sama Tuhan gitu ya. Jadi ada beberapa kejadian yang unik adalah bahwa binatang-binatang itu dikumpulkan Tuhan gitu ya, dan masuk ke dalam bahtera dan ditutup gitu. Dan apa yang semua yang dikatakan Allah kepada Nuh ini jadi satu catatan gitu ya. Waktu dia membuat bahtera, Alkitab mengatakan tepat gitu. Maksudnya tepat apa? Mungkin ya ini kayunya ya kan, kayunya kan kita tahu kayu gofir, kita tahu juga waktu dia melakukan itu panjangnya berapa, lebar ketinggiannya berapa, semuanya. Dan aku rasa kata tepat di sini benar-benar precision gitu ya, benar-benar orang yang benar-benar detail, orang yang benar-benar ya, mungkin ya karena Allah kita Allah yang sempurna gitu, Allah yang perfect, jadi mungkin dia juga ingin mengikuti gitu ya semua apa yang Tuhan spesifikasikan waktu dia membangun sesuatu yang bernama bahtera itu sendiri gitu. Nah, dari situ ya kita tahu lah, kita Bapak Ibu kalau misalnya mau belajar tentang Nuh, biasanya ya langsung klik di Alkitab yang ada di handphone itu Nuh, nanti dia muncul tuh. Kadang-kadang ada hal-hal yang mengenai Nuh, bahwa akhir zaman nanti orang-orang juga akan seperti zamannya Nuh gitu kan. Itu kata Tuhan Yesus, nanti ada orang kawin mengawinkan, makan dan minum gitu. Lalu juga waktu di kitab Yeskiel, Nuh disamakan benarnya gitu ya, kebenarannya dengan Daniel dan Ayub gitu ya. Itu ada banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang Nuh. Dan inilah yang menjadi satu
latar belakang di mana aku, wih, ini orang zaman awal bisa melakukan, karena kita tahu di Kejadian 6 adalah apa namanya, perikopnya sendiri adalah kejahatan manusia gitu ya, bahwa manusia semuanya udah jahat gitu ya, dan cuma ada satu orang ini gitu ya, dan melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dengan tepat. Nah, kata melakukan perintah ini, nah aku selalu kadang-kadang apa ya ininya ya, hubungannya, aku selalu begitu kalau berpikir hubungannya dengan apa gitu, melakukan perintah ini hubungannya dengan kata apa. Jadi aku suka juga bermain kata-kata apa yang tepat ya untuk menyimpulkan bahwa melakukan firman Tuhan artinya ini loh gitu. Kalau mungkin ya Bapak Ibu nanti bisa juga merenungkan firman Tuhan dan mendapat sendiri gitu arti melakukan firman Tuhan itu apa gitu dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tetapi ini yang aku temukan adalah kita kalau misalnya kita ke Ibrani 11 ayat yang ke-7 ya, Ibrani 11 ayat ke-7 katakan gini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, tadi yang tadi aku bilang petunjuk Allah tadi, yang semuanya dengan tepat dilakukan oleh Nuh, tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Nah ini, yang aku dapetin bahwa melakukan firman Tuhan adalah apa namanya? Mempersiapkan. Jadi kata yang aku dapetin gitu ya dalam melakukan firman Tuhan ini adalah kata, di mana kata itu adalah kata mempersiapkan. Jadi banyak dari kehidupan kita gitu, ya khususnya firman Tuhan, makanya kalau Bapak Ibu sering dengar pase gitu ya sebelum firman kan, supaya kita dapat menata diri gitu ya, supaya kita, ya aku jadi ingat juga, oh iya ya, bahwa firman Tuhan semua kita dengarkan gitu ya, untuk kita mempersiapkan diri gitu loh. Nah dalam hal konteksnya Nuh, dia mempersiapkan apa? Bahtera gitu, mempersiapkan sesuatu ya memang konteksnya lagi Tuhan ingin apa? Ingin musnahkan seluruh manusia dan ciptaannya yang ya itulah yang melakukan banyak kejahatan, ya memang yang lain juga kena gitu ya, karena kejahatan manusia, burung-burung di udara juga kena, terus ya karena nggak ada lagi tempat buat berapa namanya nongkrong gitu ya, sampai gunung juga lewat gitu ya, semuanya ya, kecuali mungkin makhluk-makhluk ini ya, makhluk-makhluk air ya, tapi semua manusia, semua binatang darat semuanya habis semuanya. Dan kita bisa melihat di situ, itulah persiapan yang Nuh lakukan melalui firman Tuhan itu sendiri gitu. Dan ini jadinya aku berpikir, nah kalau konteksnya kepada kita, apa sekarang? Kita mempersiapkan apa gitu loh. Waktu Nuh di zamannya, di eranya, dia mempersiapkan ya tadi bahtera itu sendiri untuk keselamatan keluarganya gitu ya, anak-anak dan istrinya. Nah, kalau aku temukan lagi di Alkitab gitu, ya mungkin paling gampang belajarnya gitu. Jadi aku lihat, oh kata mempersiapkan ini hubungannya dengan apa nih di Alkitab gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa cari lagi, karena ada mungkin di Alkitab itu kan ada yang implisit, ada yang eksplisit gitu, ada yang langsung dibaca, oh ngerti gitu ya, langsung ini emang artinya buat siap gitu, buat kita mempersiapkan diri. Ada juga mungkin hal-hal kayak misalnya cerita tentang yang namanya Simpson gitu ya. Simpson sebenarnya waktu kena apa namanya, kena rayuan daripada Delila ya, dia sebenarnya udah apa namanya, sudah mempersiapkan diri ya. Wow, yang pertama dia bohongin, nggak pakai, bukan gara-gara ini, terakhir karena memang apa namanya hatinya luluh dengan cewek gitu ya. Ya udah dia beritahukan dan semua persiapannya hancur. Atau juga kita tahu dari Matius 7 mengatakan bahwa orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu seumpama orang yang membangun apa namanya rumah yang dasarnya dari apa? Dari batu karang gitu ya. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia seperti membangun rumah tapi dasarnya apa? Pasir gitu. Dan kita tahu apa namanya firman itu berkata bakal apa? Waktu nanti ada suatu permasalahan atau badai banjir, kita tahu bahwa yang dia dengarkan semuanya itu jadi apa? Jadi hal-hal yang sia-sia gitu ya, karena dia nggak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, ada beberapa yang aku pengen kita sedikit lihat. Di yang pertama adalah kita bisa lihat ke 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di situ ada kata yang eksplisit sekali gitu ya, bisa kita juga tanamkan dalam kehidupan kita. Beritakanlah firman, siap sedialah. Ya, ini yang aku garis bawahi, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang pertama, siap dalam hal apa nih?
ya nanti Bapak Ibu bisa cari yang implisit ya, yang eksplisit. Jadi paling gampang itu aku cari ternyata dalam Alkitab dikatakan nih, kamu harus siap sedia dengan dalam hal apa nih? Dalam hal membagikan firman gitu ya, dalam memberitakan firman, memberitakan Injil. Mungkin ya Bapak, kita mungkin banyak juga ya dari kita pelayan Tuhan gitu ya, dan juga ada juga pelayanan di lapas ini, lapas itu melalui pelayanan Zoom ini juga gitu ya. Dan kita ternyata ada satu hal yang bisa menjadi pelajaran kita. Ternyata kalau nanti ada orang yang mungkin nggak bisa dijadwal atau berhalangan, terus tiba-tiba nyuruh kita gitu kan, tahu-tahu kita kaget gitu, gue belum siap gitu loh, gue belum siap untuk ganti ini orang gue nggak pernah siapin firman Tuhan. Gue kalau misalnya mau bagiin firman Tuhan harus siapin dulu, tapi firman ini mengatakan harus siap sedia gitu loh kalau mau memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita kapanpun. Hal itu dijadiin satu tanggung jawab dalam kehidupan kita, ya kita bisa gitu loh, siap. Oke bos, siap dan siap untuk selalu memberitakan firman Tuhan dimanapun ya kita berada gitu. Jadi ini juga jadi kesaksian aku juga gara-gara ya Bible Talk lah, terus juga pas di YouTube juga banyak. Jadi kadang-kadang kalau aku ketemu sama banyak orang gitu ngomonginnya, kalau nggak soal kejadian lah, jadi soal-soalnya gitu biasa di meja makan, atau waktu aku sekarang lagi jogging gitu kan ketemu juga kan yang pernah jemaat kita juga ya ngobrolnya itu juga sambil jalan gitu ya. Sama Esther juga ya, makanya macam-macam lah, tiap ketemu ngobrolinnya itu gitu ya, Wak. Jadi dan juga yang tadi aku bilang, maksudnya bagaimana kita terus siap sedia untuk bisa memberitakan firman Tuhan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kita bisa lihat di Mazmur. Di Mazmur ada 2 kali mengatakan ya, tapi ini yang aku pakai Mazmur 108 ayat yang kedua gitu. Nah, ini bagi kita yang sebagai pemuji dan penyembah Tuhan mungkin ya. Ayat yang kedua katakan gini, hatiku siap gitu, hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi dan mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Jadi sebagai juga pemuji dan penyembah Tuhan ya, kita juga ya kita semua pemuji dan penyembah Tuhan ya, khususnya mungkin nanti dalam ibadah minggu gitu, kita boleh mengatakan hatiku siap gitu untuk memuji dan bermazmur bagi nama Tuhan, dan itu menjadi persiapan gitu ya. Makanya ya kemarin kita juga ada meeting soal praise and worship gitu ya. Ya aku cuma bisa bilang ya emang intinya persiapan gitu ya, persiapan untuk besok kita boleh melayani Tuhan, besok kita boleh ketemu Tuhan gitu ya. Kita mau mempersiapkan diri kita ya, dengerin lagu gitu kan, persiapkan hati kita untuk besok bisa ya fokus gitu ya untuk meninggikan Raja segala raja, memuliakan Tuhan, biarlah Tuhan terus dimuliakan, ditinggikan, dan semuanya boleh ya semuanya kita serahkan gitu ke dalam tangan Tuhan, untuk kita boleh meninggikan Dia dengan sepenuh hati kita, dengan ya segala halnya yang kita punya gitu ya. Kita siap memberitakan firman, siap untuk untuk memuji dan menyembah Tuhan gitu ya, kapanpun juga. Dan yang terakhir gitu ya, ada juga yang mengatakan di Lukas 12 ayat yang ke-40. Ya. Jadi kalau kita tadi bukakan tentang siap sedia tadi, ya tadi siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan, menyiapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan gitu ya. Dan yang terakhir, hendaklah kamu juga siap sedia, dikatakan di situ karena apa? Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya kita tahu bahwa akhir dari sesuatu itu bisa akhir yang bersama, dalam artian akhir zaman, atau juga akhir dari kehidupan kita gitu. Jadi semua firman Tuhan yang boleh kita dengarkan ya memang untuk menata hidup kita sampai kita siap gitu ya. Kita hendaklah kamu siap pada hari yang Anak Manusia akan datang ya. Mungkin juga bisa kita kita artikan hari akhir daripada akhir hidup kita gitu. Kita harus siap gitu ya. Makanya dengan melakukan firman Tuhan itu sebenarnya keuntungannya buat kita semua gitu ya. Ya aku ingat memang kadang waktu kita kecil ya, kita waktu diberi perintah gitu ya sama orang tua kita merasa jadi gangguan gitu ya, jadi sesuatu hal yang kayaknya nggak enak untuk dilakukan gitu. Tetapi bukan buat orang tua kita. Semua perintah-perintah itu
sebenarnya buat kebaikan kita gitu. Aku kadang-kadang dulu inget ya, bapakku bilang bersihin apa namanya, kalau mandi tuh belakang telinga juga dibersihin gitu. Aku pikir ngapain sih, nggak ada kerjaan banget. Tapi sekarang kayaknya kalau hal-hal kecil doang, cuma membersihkan, kalau lagi mandi membersihkan belakang telinga, telinga juga dibersihin, kayaknya jadi hal yang wajib gitu. Karena kayaknya iya nih, kayaknya kotor gitu ya di sebelah situ tuh, hal-hal yang nggak kita bayangin kotor ya, ternyata kotor gitu ya. Banyak hal perintah-perintah, dan kita juga semungkin yang jadi orang tua sekarang yang mempersiapkan anak-anaknya gitu ya untuk menjadi anak-anaknya Tuhan juga, anak-anak yang dimana bisa menurunkan, dalam artian ya seperti bapaknya yang mengasihi Tuhan. Kita maunya kan begitu, anak-anak ini menjadi anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan daripada gua gitu ya, lebih gila-gilaan daripada Tuhan, dan kita harus mempersiapkan semuanya itu gitu. Mungkin istri kita, suami kita, apa namanya, saudara-saudara kita, terus kita mau mempersiapkan sampai pada akhirnya ya kita bilang, ya aku siap Tuhan, hendaklah kamu siap sedia. Karena apa? Yang terakhir adalah sebenarnya apa sih kesiapan ini diperluin buat apa gitu ya. Yang terakhir aku bisa kita ke yang di oke, kita ke tadi si 2 Timotius tadi. Nah, di 2 Timotius yang agak di bawah, kita ke bawah dikit di ayat yang tadi kayaknya kurang di itu. Oke. Ya. Jadi firmannya aku kayaknya nggak ke ini nih, nggak ke apa namanya, nggak ke centang tadi ya. Artinya di sini Paulus waktu menasehati Timotius gitu ya, dalam memenuhi panggilannya. Ya, oke, di sini kita lihat sebentar. Oh, nggak ada di sini ya. Tuh, Paulus menginginkan ada suatu kemajuan. Di situ ayatnya begitu mengatakan bahwa biarlah kemajuanmu nyata dilihat semua orang gitu ya, bahwa kemajuan daripada kita sebagai orang-orang Kristen gitu, bagaimana kita tahu kita maju dalam ya umur pasti maju ya, muka juga tambah lama tambah maju, dalam artian tambah ya gitulah, hal-hal yang berbau fisik kita lebih maju lah, istilahnya lebih mendekati tadi kepada kesudahannya. Tetapi kemajuan yang dimaksud dalam Paulus, kita tahu bahwa dalam pengajaran, dalam pengertian akan firman Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang lebih maju gitu ya. Ya kita bisa memang sih balik lagi kepada kita semua, introspeksi diri kita sendiri, tahun ini apa yang kurang, apa yang belum aku lakukan dalam melakukan firman Tuhan gitu ya. Dan itu memang harus di checklist gitu ya. Ya kita tahu lah kelemahan diri kita masing-masing, di mana juga yang masih kurang gitu ya. Apakah waktu mendengarkan firman Tuhan kayaknya masih ngantuk-ngantuk gitu ya, atau juga waktu melakukan yang ini kayaknya masih abu-abu, nggak melakukannya dengan secara hitam putih ya, atau tidak gitu ya. Dan disinilah aku bisa mengerti gitu ya, bahwa hidup ini adalah persiapan gitu, bahwa kita harus siap dalam hal tadi memberitakan firman, dalam waktu memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita juga mempersiapkan diri kita pada waktu akhirnya nanti gitu. Dengan apa? Yaitu tadi melakukan firman Tuhan, dan kita tahu firman Tuhan ya Alkitab itu sendiri, dan ini menjadi pemicu ya untuk memacu kita juga supaya kita terus ya tadi kalau kata pasti juga dalam ininya menata diri gitu ya, supaya jadi orang-orang yang lebih baik lagi, orang-orang yang lebih mengenal kebenaran lagi, orang-orang yang lebih mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, untuk apa dia ada, panggilannya apa gitu, dan terus mempersiapkan diri untuk menjadi alat yang dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu dulu hari ini yang bisa aku sampaikan. Semoga terus aku dorong untuk kita semua terus mempersiapkan diri dalam hal apapun, berkenaan dengan firman Tuhan, dalam melakukan ini, melakukan itu, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, dan juga mengasihi Dia lebih lagi daripada sebelumnya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Mengucap syukur Bapa pada malam hari ini, biarlah kami seperti hamba-Mu Nuh yang dikatakan ia boleh melakukan segala perintah-Mu dengan tepat Tuhan, melakukan segalanya dengan mempersiapkan bahtera yang telah Kau
firmankan dalam kehidupannya. Biarlah kami juga sama menjadi orang-orang yang dalam zaman ini mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hidup kami untuk terus dipenuhi oleh firman. Kapanpun kau butuhkan, kami boleh terus Tuhan memberitakan firman. Hati kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu, dan hati hidup ini siap kapanpun Tuhan boleh berakhir, karena kami tahu kami telah siap sedia untuk boleh ada dalam tempat-Mu ya Bapak. Terima kasih buat malam hari ini kami buka untuk fellowship kami Tuhan. Kami boleh bertemu kembali pada Jumat ini. Biarlah ada satu cerita-cerita, ada satu sharing yang boleh terus menguatkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin.